Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Kemenangan. Selamat hari Minggu. Miss Iren harap adik-adik sekolah minggu sedang dalam keadaan sehat, bersukacita, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Miss Iren mau tanya kabar adik-adik nih. Kalau misalnya Miss Iren tanya kabarnya, jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Yeay. Sebelum kita memulai ibadah kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita bernyanyi Ibu jari, jari telunjuk. Tahu kan semuanya adik-adik? Kita bernyanyi sama-sama. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih karunia yang masih boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami sedang berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberi kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan ketulusan hati kami, dan ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat dengan lagu Do Re Mi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat epistel. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Miss akan membacakannya untuk kita semua. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian,
maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah episode kita pada minggu ini. Hai adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat untuk bangga Bapa. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Hana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca secara bersama-sama ya. Raja damai akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesayangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik, tahu kan bahwa minggu hari ini adalah Advent yang pertama. Adik-adik sudah tahu belum apa itu Advent? Oh, masih ada yang belum tahu. Kalau gitu, Miss akan memberitahukan apa itu Advent. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu Advent? Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Bagi kita umat Kristiani, Advent artinya masa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Advent dimulai pada hari Minggu yang mendekati tanggal 31 November dan berlangsung selama 4 minggu sebelum Natal. Advent adalah waktu kita untuk mempersiapkan menunggu kedatangan Tuhan Yesus, senantiasa berdoa dan bertobat. Dan di Advent ini kita diharapkan untuk berdamai, berpengharapan, dan bersukacita. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa artinya Advent? Dan pada hari ini adalah Advent yang pertama dengan tema Raja Damai akan datang. Nah, kita akan merayakan kembali kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita akan melihat kisahnya.
Apakah adik-adik sudah tahu siapa itu Yesus Kristus? Ya, bagi kita umat Kristiani, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Tapi, apakah adik-adik sudah benar-benar mengenal siapa itu Yesus Kristus? Kalau begitu, mari kita dengarkan. Yesus lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan oleh seorang anak dara yang bernama Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan mendatangi Maria. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Setelah tiba waktunya bersalin, Maria akhirnya melahirkan Yesus di sebuah kandang domba. Karena tidak ada lagi tempat di penginapan, sehingga bayi Yesus pun hanya dapat dibaringkan di sebuah palungan. Setelah dewasa dan sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus pun memulai pelayanannya di tengah-tengah umat Israel. Ke banyak tempat ia memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan agar semua orang bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Dalam pelayanannya, Yesus mempunyai 12 rasul dan banyak murid-murid yang lain. Selain mengajar dengan penuh kuasa di rumah-rumah ibadat, Tuhan Yesus juga banyak melakukan mukjizat. Yesus mengusir setan-setan dari banyak orang. Yesus menyembuhkan yang sakit, mencelikan mata yang buta, membuat yang bisu menjadi berbicara, serta yang tuli bisa mendengar. Bahkan orang-orang lumpuh dapat berjalan, serta si kusta bisa menjadi sembuh dan tahir. Tapi para pemuka agama Yahudi, orang Farisi, dan orang Saduki sebagian besar tidak menyukai apa yang Yesus kerjakan karena mereka merasa Yesus telah menghalang-halangi mereka dalam memimpin umat Israel. Karena itu, mereka pun banyak menuduh Yesus menghujat Allah dan melakukan perbuatan sihir dalam mukjizatnya. Namun demikian, Yesus yang mengerti kehendak Allah atas hidupnya di bumi ini tidak mau gentar terhadap orang-orang yang mengolok-olok dia. Sampai akhirnya ia harus dihukum mati di atas kayu salib. Namun Yesus tahu bahwa hal tersebut sudah menjadi kehendak Bapa atas dirinya agar dapat menebus dosa-dosa semua umat manusia. Demikianlah akhirnya Yesus disalibkan menjelang hari perayaan Paskah. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Inilah tanda kemenangan bagi kita yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kita harus sangat bersyukur karena Tuhan yang sudah kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, yang saat ini sedang menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya dan yang mau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Di manakah Yesus akan menyiapkan tempat bagi kita? Ya, yang pasti Yesus Kristus sedang menyiapkan tempat bagi kita dalam kerajaannya di sorga. Dan sekarang kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kalinya ke bumi ini. Demikianlah kisah tentang Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kiranya ya Tuhan firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu ya Tuhan agar kiranya Engkau memulihkan dunia ini Tuhan, supaya kami Tuhan dapat kembali berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di atas segala itu Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita, Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.